Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Arifia Ramadhani dari kelas 11 TKJ 4 nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram rangkaian VoIP. A. Diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. Layanan VoIP memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk melakukan komunikasi suara dengan memanfaatkan media internet. Dalam komunikasi VoIP, pengguna melakukan komunikasi telepon melalui terminal yang berupa PC atau telepon biasa. B. Arsitektur VoIP. Semenjak keberhasilan transfer informasi real-time melalui jaringan IP VoIP dengan kualitas yang memadai, mulai timbul kecenderungan transfer informasi voice secara besar-besaran melalui jaringan paket IP. VoIP System. Panggilan VoIP dapat dilakukan antara komputer to komputer, komputer to phone, dan phone to komputer, serta phone to phone. Pengertian. A. Komputer to komputer adalah koneksi VoIP yang menghubungkan dua buah komputer melalui sebuah broadband atau koneksi internet. B. Komputer to phone memiliki kelebihan, yakni komputer dapat menghubungi nomor PSTN dan ponsel. C. Phone to komputer dan phone to phone dapat dilakukan apabila menggunakan IP phone yang dikoneksikan dengan jaringan internet dan memiliki saldo pulsa dari perusahaan penyedia layanan VoIP. Teknologi VoIP. Teknologi VoIP sangat pesat dalam penggunaannya dikarenakan beberapa hal berikut. 1. Perkembangan teknologi transmisi atau SDH dan WDM. 2. Perkembangan teknologi IP. 3. Cost atau biaya per menit untuk VoIP menjadi sangat murah dibanding IDD. VoIP protokol struktur. Internet protokol atau IP hanya berurusan dengan koneksi pengiriman paket yang didasarkan pada upaya layanan terbaik. Transmission Control Protocol atau TCP adalah protokol kontrol berorientasi koneksi yang dapat diandalkan di atas IP. Karakteristik TCP. Reliable, setiap transmisi data diketahui oleh penerima. Connection oriented, koneksi dibuat sebelum data pengguna ditransfer. Full duplex, transmisi dapat dilakukan di kedua arah. Rate adjustment, tingkat transmisi meningkat ketika tidak ada kemacetan yang terdeteksi. Keuntungan menggunakan teknologi VoIP. Keuntungan menggunakan teknologi VoIP salah satunya adalah pengguna dengan kemajuan teknologi tersebut memungkinkan komunikasi suara hanya LAN, satunya adalah pengguna bandwidth yang lebih kecil. VoIP menyediakan layanan QoS atau Quality of Service. Untuk menjamin jaringan yang LAP merupakan jaminan QoS pada VoIP untuk menjamin jaringan yang lebih baik. Quality of Service pada VoIP. Delay adalah waktu yang diperlukan paket VoIP untuk melakukan perjalanan. Jitter adalah variasi delay. Serialization adalah istilah yang menggambarkan apa yang terjadi ketika router mencoba mengirim paket suara dan data melalui antarmuka. Prinsip kerja VoIP. Prinsip kerja teknologi komunikasi VoIP adalah melakukan komunikasi suara dengan memanfaatkan internet protokol atau IP. VoIP adalah protokol jaringan layer 3 yang menggunakan berbagai layer, 2 point-to-point atau link layer protokol seperti PPP, Frame Relay, atau ATM untuk transportasi datanya. Protokol VoIP. Protokol VoIP merupakan protokol yang dilakukan oleh jaringan. Ada beberapa protokol yang ada, yaitu SIP, 323, TCP, atau IP. Pengertian. SIP Session Initiation Protocol adalah protokol persinyalan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk menetapkan, memodifikasi, dan mengakhiri sesi multimedia yang melibatkan satu atau lebih pengguna.
323 adalah komponen protokol dan prosedur yang menyediakan komunikasi multimedia melalui jaringan berbasis paket. TCP atau IP adalah untuk mengirim dan menerima pesan atau paket data antar perangkat yang terhubung ke jaringan. Contoh VoIP. Contoh VoIP ada 3, yaitu pertama, Skippy, WhatsApp, dan Instagram. Diagram rangkaian VoIP. Diagram VoIP adalah topologi rangkaian yang digunakan dalam jaringan. Dalam membangun rangkaian jaringan VoIP, terdapat beberapa variasi penyambung jaringan VoIP. Terdapat beberapa variasi penyambungan. Koneksi dapat dilakukan ke komputer dengan berbekal sound card dan headset melalui jaringan LAN maupun internet. Protokol. Protokol merupakan sebuah aturan atau rute yang harus dapat melewati jaringan internet. Di dalam komunikasi VoIP terdapat 3 H.323 dan arteries. Kodek atau kode decoder merupakan sebuah algoritma. Kode decoder merupakan sebuah algoritma yang dapat mengonversi dan mengompresi format suara dalam bentuk kode ataupun sebaliknya, sama seperti dalam bentuk open source dan licensed. Proses kerja komponen diagram VoIP. Prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian dari PC diteruskan melalui hub atau router atau ADSL. Modem dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Atau bisa juga melalui media telepon diteruskan ke phone adapter yang disambungkan ke internet dan bisa diterima oleh telepon tujuan. Protokol yang biasa digunakan adalah TCP atau IPTCP atau IP. Application Layer, TCP atau Transmission Control Protocol, UDP, H.323, H.323S, TCP atau IPTCP atau IP Transfer Control Protocol atau Internet Protocol. TCP atau IPTCP atau IP Transfer Control Protocol atau Internet Protocol merupakan sebuah protokol yang digunakan pada jaringan internet. Protokol ini terdiri dari 2 bagian besar, yaitu TCP dan IP. Application Layer. Fungsi utama dari lapisan ini adalah pemindahan file. Perpindahan file dari sebuah sistem ke sistem lainnya yang berbeda memerlukan suatu sistem pengendalian untuk mengatasi adanya ketidakkompatibelan sistem file yang berbeda-beda. Protokol ini berhubungan dengan aplikasi. Contoh aplikasinya yaitu HTTP untuk web, FTP untuk perpindahan file, dan Telnet untuk terminal maya jarak jauh. TCP atau Transmission Control Protocol. TCP merupakan protokol yang connection oriented, yang artinya menjaga reliabilitas hubungan komunikasi end-to-end. Cara kerja TCP adalah mengirim dan menerima segmen-segmen informasi dengan panjang data bervariasi pada suatu datagram internet. TCP menjamin reliabilitas hubungan komunikasi karena melakukan perbaikan terhadap data yang rusak, hilang, atau kesalahan kirim. Hal ini dilakukan dengan memberikan nomor urut pada setiap yang dikirimkan dan membutuhkan sinyal jawaban positif dari penerima berupa sinyal ACK. Jika sinyal ACK ini tidak diterima pada interval pada waktu tertentu, maka data akan kembali. Pada sisi penerima, nomor urut tadi berguna untuk mencegah kesalahan urutan data dan duplikasi data. User Datagram Protocol atau UDP. UDP merupakan salah satu protokol utama di atas IP, merupakan transport protokol yang lebih sederhana dibandingkan dengan TCP. UDP digunakan untuk situasi yang tidak mementingkan mekanisme reliabilitas. Header UDP hanya berisi 4 field, yaitu source post, destination port, length, dan UDP.
di mana fungsinya hampir sama dengan TCP. Namun fasilitas checksum pada UDP bersifat opsional. UDP pada VoIP digunakan untuk mengirimkan audio stream yang dikirimkan secara terus-menerus. UDP digunakan pada VoIP karena pada pengirim audio streaming yang berlangsung terus-menerus lebih mementingkan kecepatan pengiriman data agar tiba di tujuan tanpa memperhatikan adanya paket yang hilang. H.323 merupakan standar yang menentukan komponen, protokol, dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia. Layanan tersebut adalah komunikasi audio, video, dan data real time melalui jaringan berbasis paket atau packet based network. H.323 berjalan pada jaringan internet dan jaringan paket widget tanpa mengatur media jaringan yang digunakan sebagai sarana transportasi maupun protokol network layar. Standar H.323 yaitu video codec, audio codec, data channel, dan sistem kontrol unit. A. Video codec. Video codec bertugas mengkodekkan data dari sumber video untuk dikirimkan dan mengkodekkan sinyal kode yang diterima untuk ditampilkan di layar penerima. B. Audio codec. Audio codec bertugas mengkodekkan data dari sumber suara untuk dikirimkan dan mengkodekkan sinyal kode yang diterima untuk didengarkan oleh penerima. C. Data channel. Data channel mendukung aplikasi-aplikasi seperti elektronik, whiteboard, dan kolaborasi aplikasi. Standar untuk aplikasi-aplikasi seperti ini adalah standar T.120. Sistem kontrol unit. Sistem kontrol unit menyediakan signaling yang berkaitan dengan komunikasi antar terminal. Layer memformat data video, suara, data, dan informasi kontrol lain sehingga dapat dikirimkan melalui LAN interface. Layer ini juga bertugas melakukan error detection, error correction, dan frame sequencing agar data dapat mencapai tujuan sesuai dengan kondisi saat data dikirimkan. SIP atau Session Initiation Protocol. IP merupakan protokol persinyalan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu user atau lebih. Sesi ini adalah pertukaran data antar user yang meliputi suara, video, dan teks. SIP tidak menyediakan layanan secara langsung, tapi menyediakan layanan yang dapat digunakan oleh protokol aplikasi lainnya untuk memberikan layanan yang lebih lengkap bagi pengguna. Misalnya dengan RTP, Real Time Transport Protocol, untuk transfer data secara real time. Dengan SDP atau Session Description Protocol, untuk mendeskripsikan sesi multimedia. Dengan Megako atau Media Gateway Control Protocol, untuk komunikasi dengan PTSN atau Public Switch Telephone Network. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.